Pemirsa, kita lanjutkan diskusi bersama Bang Panggi. Bang Panggi, kalau melihat dan juga mencermati pilkada di Jawa Tengah dengan hasil quick count terakhir yaitu pasangan Lutfi Taci Yassin unggul begitu ya. Ini kan lagi-lagi kandang banteng dibuat keok. Bukan hanya pada saat pilpres, tapi ternyata pilkada juga kembali terulang gitu. Apakah memang ini efek dari Jokowi efeknya, adanya endorsement dari Presiden ke-7 Jokowi, atau banyak variabel yang membuat pasangan Lutfi dan juga Taci Yassin ini akhirnya unggul dari Andika Perkasa? Ya sebetulnya Mbak Vera, untuk mencermati keunggulan dari Lutfi Taci Yassin itu pasti banyak variabel ya yang menentukan kenapa mereka bisa unggul. Nah salah satunya adalah tentu saja memang mau tidak mau Jokowi efek itu memang ada. Dan kita tidak bisa meniscayakan itu. Beliau memang satu-satunya provinsi yang dia tidak hanya sekedar bertemu dengan tim sukses atau relawan, dia turun langsung. Menyapa, menyalami, bertatap muka, face to face, say hello dengan masyarakat Jawa Tengah. Dan itu kan etnisnya sama, Jawa Tengah itu orang Jawa kan. Kalau di sini beliau hanya bertemu dengan tim sukses atau relawan, tidak langsung ke grassroots. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bicara Jawa Tengah ini adalah konteks selama ini mazhab lama itu dirobohkan. Bahwa memang mazhab lama itu adalah Jawa Tengah ini adalah kandang banteng yang tidak bisa siapapun yang maju kalau diusung oleh PKS PDIP selama ini itu jadi. Karena nggak pernah ada jagoan PDIP itu kalah di Jawa Tengah. Jadi confidence-nya begitu kuat besar, harusnya. Ya. Karena apa? Karena Partai ID di Jawa Tengah juga besar. Kemudian selain itu Jawa Tengah ini juga kantong atau basis dari kandangnya PDIP ya sebagai. Dan mereka faktor pengusung partai itu masih mempertimbangkan preferensi mereka. Mereka Jawa Tengah itu pemilih ideologis. Jadi kalau mereka memutuskan pilihan politiknya tidak serta-merta hanya soal sosok figur atau public figure, tapi juga melihat siapa partai pengusungnya. Ya. Karena Soekarnoisme itu kan faktor ideologi, blok ideologi tentang nasionalisme, kemudian PDIP itu kan masih kuat. Gitu. Jadi pertimbangan partai pengusung itu menjadi perhatian mereka juga. Mirip-mirip lah dengan PKS ketika mereka memilih calon gubernur atau bupati wali kota, mereka lihat oh ini karena partai pengusungnya. Bukan karena figurnya, tapi memang dominan signifikan di semua daerah provinsi adalah faktor determinan dari figur atau personalisasi kandidat. Nah yang ketiga adalah kita bicara dengan Jawa Tengah ini konteksnya sebenarnya melihat persoalan tingkat pengaruh dari tokoh-tokoh berpengaruh, tokoh-tokoh masyarakat itu juga berpengaruh. Di samping memang Taci Yassin ini sosok yang sudah pernah menjadi wakil gubernur. Yeah, incumbent. Dan dia sudah punya kapital sosial yang luar biasa, resources yang luar biasa, punya kinerja, dan ini juga sangat memudahkan yang namanya Lutfi yang memang beliau sudah jauh-jauh hari punya tingkat likability, popularity, dan akseptabilitas yang bagus itu. Dan beliau kan dianggap sosok yang tidak mau ribut ya. Mengayomi, tenang, dan difitnah dia tetap tidak terlalu terpancing gitu. Jadi saya lagi-lagi figur ketokohan sosoknya Ahmad Lutfi dengan Taci Yassin ini menjadi kekuatan tersendiri. Jadi kalau misalnya sosok figurnya yang nggak kuat, ada siapapun yang endorse juga tidak akan berpengaruh. Mau Jokowi efek, mau Prabowo efek juga belum tentu berpengaruh. Nah ini yang kemudian Jawa Tengah ini adalah sudah kemudian mazhab lama bahwa siapapun yang diusung oleh PDIP dulu di Jawa Tengah itu tidak pernah kalah. Tapi sekarang kan akhirnya selain pilpres, hari ini terjadi lagi pada pilihan gubernurnya. Jadi ini mungkin introspeksi juga apakah memang hari ini faktor figur tetap masih dominan sangat signifikan mengalahkan faktor pemilih ideologis, pemilih seperti ini. Tapi kalau melihat sosok Andika Perkasa kan juga backgroundnya sangat mumpuni begitu ya, dari Panglima TNI, kemudian juga merupakan kader dari PDIP sendiri. Nah harusnya bukankah ketika mesin partai PDIP itu bekerja mudah untuk memenangkan Andika Perkasa? Iya, Andika ini di elektabilitas pembukaan Mbak Vera itu rendah. Masih setahu saya masih 5% atau di bawah itu justru kan. Saya pernah survei di Jawa Tengah kan 3 kali ya sebelum pasangan.
Itu rendah sekali. Ini dengan elektabilitas yang diperoleh oleh Andika sekarang itu sudah elektabilitas pembukaan udah tengah dan akhirnya mencapai segitu udah sangat tinggi. Itu kalau bukan karena kerja mesin partai, ya, itu juga nggak akan segitu gitu. Nah itu kan kalau figur malah prediksinya kalau dari survei sebelumnya 5% saja gitu ya. Itu pembukaan waktu awal-awal. Kalau sekarang kan pergerakan kan mereka juga turun menyapa masyarakat. Mereka juga aktivasi media sosial juga jalan dan seterusnya. Jadi kerja mesin partai itu ada buktinya. Ada. Cuma kan memang tidak mudah ya. Di samping memang Jawa Tengah ini termasuk money politik juga masih tinggi. Jadi kalau data kita kemarin yang sudah toleran terhadap politik uang atau menghalalkan politik uang itu kan udah hampir 60-70% gitu. Jadi ini juga bisa berpengaruh terhadap demokrasi kita yang kian hari bicara soal demokrasi sembako, demokrasi uang dan logistik kan itu juga menjadi pertimbangan. Jadi kekuatan di logistik. Nah kalau kita lihat dari konteks misalnya isu yang berkembang, itu juga belakangan kan masing-masing calon itu juga di-downgrade dengan isu-isu black campaign kan. Tapi kemudian kan baik Lutfi, Andika bisa mengcounter isu-isu itu dengan baik. Tapi memang faktanya menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa Pak Ibu Mega nggak langsung juga mengendorse turun di Jawa Tengah gitu, untuk mengkampanyekan bahwa mungkin bagi PDIP kan seperti yang dilakukan di Jawa Timur. Ya seperti dilakukan itu juga menjadi pertanyaan karena kan ini kan pertaruhan harga diri bagi PDIP. Ini memang basis karena setiap partai itu Mbak Vera punya kantong masing-masing, punya kandang masing-masing. Kita bicara ini yang rumus lama ya. Jawa Timur PKB gitu. Bicara Banten itu Golkar gitu. Bicara tentang Jakarta itu PKS, bicara tentang Jawa Barat itu PDIP gitu. Dan Jawa Tengah itu PDIP. Kemudian contoh satu lagi daerah saya PKS kemarin itu Depok. Tapi kan itu ternyata bisa juga jebol gitu. Bahwa berarti memang masyarakat itu hari ini tidak hanya membicara tentang soal partai tetapi siapa yang diusung, pengusungnya dan seterusnya. Baik, kita akan lanjutkan diskusi usai jeda, tetap bersama kami di live event Indonesia Memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.